Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kalau pada hari ini kita kembali lagi di dalam rumah Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari semua untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan kepada Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Mari kita naikkan pujian. Kita katakan, tak terbatas kuasa-Mu bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Mari kita berdoa sebagai bentuk pengakuan dosa kita. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang harus kami kasihi lebih dari segala sesuatu. Kami menyesal sungguh atas dosa-dosa kami. Dengan sengaja kami berbuat salah dan tidak mau berbuat baik. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Dengan pertolongan rahmat-Mu, kami berniat teguh untuk bertobat dan untuk tidak berdosa lagi. Berilah kami kekuatan untuk menghindari apa saja yang menjerumuskan kami ke dalam dosa. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah menderita sengsara dan wafat bagi kami. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita akan terus bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita katakan, hanya bagi Dia yang layak memerintah, yang layak terima segala pujian dan hormat. Haleluya! Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 106, ayat 1 sampai dengan 2, 6 sampai dengan 12, dan ayat 48. Haleluya! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya? Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Terpujilah Tuhan, sesembahan Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan, amin, haleluya. Demikianlah mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Sambil kita menaikkan satu pujian, kita katakan, Sabdamu abadi, sulu langkah kami. Sabdamu abadi, sulu langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman-Nya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita mempersiapkan diri kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kata pasrah itu adalah kata yang memiliki makna ganda. Artinya, kata pasrah ini memiliki dua makna, dan dua makna ini, dua arti atau makna ini saling berbeda
antara satu sama lain, saling bertentangan, kontradiksi antara satu sama lain. Misalnya kata pasrah kepada nasib. Kalau pasrah kepada nasib itu berarti menyerah kepada nasib. Menyerah. Pasrah artinya menyerah, menyerah kepada nasib. Sedangkan pada frasa pasrah kepada Tuhan, maka pasrah di sini berarti berserah kepada Tuhan. Dan kita akan fokus kepada dua kata ini, yaitu menyerah versus berserah. Apa perbedaannya? Kita akan melihat tokoh-tokoh kitab suci yang berserah kepada Tuhan dan tokoh-tokoh yang menyerah kepada nasib. Yang pertama adalah Hana. Hana itu adalah tokoh yang berserah kepada Tuhan. Dia tidak menyerah kepada nasib, melainkan dia selalu berserah kepada Tuhan. Dia adalah seorang wanita yang dimadu oleh suaminya. Dan madunya, istri kedua dari suaminya itu selalu menyakiti hatinya. Karena si istri kedua ini bisa punya anak. Sedangkan Hana adalah seorang yang mandul, yang tidak bisa punya anak. Dalam kesedihannya itu, dia tetap never give up. Dia tidak pernah menyerah, tetapi dia bersandar dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia pasrah kepada Tuhan, tetapi dia tidak pasrah kepada nasib. Dia berjuang dengan menyerahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Hana kemudian memiliki anak. Dari siapa? Dari Tuhan. Karena dia berserah kepada Tuhan. Never give up. Tokoh yang kedua ada di Perjanjian Baru. Ada di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Tokoh ini seperti Hana. Dia never give up. Dia tidak pernah menyerah kepada nasib. Dia adalah seorang wanita yang tangguh, yang mendatangi Tuhan Yesus. Dia tidak menyerah dan gampang tersinggung. Meskipun Tuhan Yesus mengatakan dirinya sebagai anjing. Dia tetap memohon dan merendahkan diri untuk meminta Yesus menyembuhkan anaknya. Dia berserah, mendekat dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Karena dia berserah kepada Tuhan Yesus, karena dia tidak pernah menyerah, dia never give up, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, maka permintaannya, permohonannya dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Anaknya menjadi sembuh. Tapi sebaliknya, ada tokoh-tokoh yang give up, yang menyerah kepada nasib. Tokoh yang pertama, meskipun ini adalah orang yang terkenal, tapi dia pernah give up, yaitu Nabi Elia. Seorang nabi Tuhan yang mulanya itu takut dengan ancaman Ratu Isabel karena membunuh nabi palsu dengan pedang. Dia adalah tokoh yang pesimis dan ingin mati. Ya, taubahnya anak-anak kolokan. Dia kemudian tidak mau makan dan minum. Ini ada di dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 4. Dia give up. Tapi nanti
Tuhan akan pulihkan. Dan kemudian Nabi Elia ini menjadi nabi yang begitu hebat. Tapi catatan negatif ini memberikan pengajaran kepada kita. Never give up. Jangan cepat menyerah kepada nasib. Tokoh yang kedua adalah Yudas Iskariot. Dia adalah seorang yang pesimis. Dia adalah orang yang pernah menjual Tuhan Yesus dengan hanya 30 keping perak. Dia kemudian merasa bersalah, menjauh dari Tuhan dan menggantung dirinya. Itu ada di Matius 27 ayat yang kelima. Jadi berkat apa yang dapat kita peroleh? Yang pertama, masalah boleh datang, tetapi jangan jadikan diri kita sebagai orang yang pasrah menyerah. Jangan pasrah menyerah. Yang kedua, jangan pasrah menyerah kepada masalah, tapi hendaklah kita pasrah berserah kepada Tuhan, memasrahkan diri kepada Tuhan atas pergumulan kita. Yang ketiga, berserah kepada Tuhan tidak berarti tidak suka orang yang pasrah kepada nasib, melainkan benar-benar berserah, memasrahkan diri kita kepada Tuhan. Dan itu harus terjadi selalu. Dan yang keempat, kembali pada nats kita yang dibaca oleh pembaca firman tadi. Berserahlah kepada rancangan yang telah Tuhan buat kepada kita. Karena rancangannya, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pelajaran pada minggu ini mengajarkan kepada kami untuk kami tidak menyerah kepada nasib, tetapi berserah kepada Engkau. Jika kami angkat tangan, menyerah atas apa yang ada dan terus berserah kepada Engkau, maka ketika kami angkat tangan itulah dan berusaha untuk menghampiri Engkau, maka Tuhan akan turun tangan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberikan contoh-contoh teladan seperti halnya Hana dan perempuan Kanaan yang berserah kepada Engkau serta never give up. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa syafaat bersama. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah ini. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan telah menyambut kami, Tuhan merahmati setiap kami yang ada di dalam ibadah ini. Sungguh kami bersyukur atas semua ini Tuhan. Terima kasih atas segala kasih anugerah-Mu. Pada saat ini kami berdoa untuk Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia dimanapun berada. Tuhan, berkatilah gereja ini. Tuhan memakai gereja ini. Tuhan memenuhi gereja ini untuk dapat memberkati banyak orang yang ada di dalamnya. Untuk dapat memberkati yang ada di sekeliling gereja ini. Tuhan, itulah kerinduan kami. Tuhan memakai gereja GPII dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia yang sedang menghadapi masalah di dalam kesehatan, yang dimana sekarang COVID-19 sedang ditangani. Tuhan memberikan setiap orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini, berikan kekuatan kepada mereka untuk tabah menjalani setiap permasalahan, setiap derita kesehatan yang mereka sedang hadapi. Tuhan,
berikanlah kekuatan kepada mereka, penghiburan kepada mereka, keluarga mereka yang sedang mendampinginya. Tuhan juga memberkati setiap tenaga medis yang berusaha untuk menangani COVID-19 ini. Biarlah Tuhan menemukan obat-obatan dalam menyembuhkan COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat-Mu kepada mereka. Berikan kekuatan-Mu kepada mereka sehingga mereka dapat bekerja lebih keras lagi, lebih keras lagi. Kami berdoa bahwa bangsa ini di dalam kesejahteraan. Bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Bangsa ini menjadi bangsa yang semakin bertumbuh, menjadi lebih baik lagi. Sehingga kami dapat bersama-sama yang hidup di dalam bangsa ini, saling mengasihi, hidup dan takut akan Tuhan. Melihat hal ini Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan untuk para pemimpin bangsa ini. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh menjalankan tugas mereka sebagai seorang pemimpin untuk dapat menyejahterakan bangsa ini, untuk menjaga kestabilan politik di dalam bangsa ini. Untuk perekonomian bangsa ini menjadi yang lebih baik. Tuhan, kami mohon berikan hati yang takut kepada Tuhan untuk menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami mengucap syukur atas semua ini. Dan kami akan terus berdoa untuk bangsa ini dan untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Untuk menutup doa ini Tuhan, kami akan mengucapkan doa Bapa kami seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Dan saya mohon kiranya Bapak, Ibu, Saudara dapat bangkit berdiri untuk mengucapkan doa Bapa kami ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang terambil di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita pulang, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Puji Tuhan, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still,